Oke, halo apa kabar semuanya, welcome back, selamat datang kembali. Jadi pertama mohon maaf dulu, uploadnya agak telat karena tripodnya dipakai temenku, jadi nggak bisa langsung upload hari Rabu, aku uploadnya hari Kamis. Kedua, apa kabar semuanya, semoga masih dan tetap sehat. Setelah 2 minggu libur off kuliah, ya kuliah nggak kuliah tetap di rumah sih, cuman ya setidaknya bisa menikmati waktu lebih luang kemarin. Kali ini kita kembali lagi ke rutinitas menatap layar komputer atau layar smartphone kalian untuk kuliah online. Kali ini langsung aja aku jelaskan. Sebenarnya udah ada penjelasannya di kursus digitalku, Wajah Digital Course gitu ya, cuman tetap harus aku jelaskan lagi. Kali ini kita akan belajar soal yang di tengah, jadi CV, firma atau perusahaan tertutup terbatas. Jadi kalau ini itu biasanya CV sama firma ya secara khusus ya, itulah persekutuan. Jadi maksudnya 2 orang atau lebih yang membuat persekutuan, membuat kerjasama dalam bisnis mereka supaya bisa memperoleh keuntungan. Sebenarnya seperti itu. Yang minggu depan kita akan belajar soal perseroan. Kalau perseroan itu biasanya lebih ke PT, jadi lebih besar gitu ya secara struktur perusahaannya, atau bahkan perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka pasti ada saham. Jadi kalau cirinya di situ, perusahaan terbuka itu karena sudah menerbitkan sahamnya, sudah terdaftar di Bursa Efek, jadi pasti nanti akan ada jual beli saham. Jadi minggu depan materi minggu ke-13 persiapan kita akan belajar soal lebih ke saham. Kali ini persekutuan gampang sih sebenarnya, nggak terlalu ribet-ribet banget. Jadi langsung aja aku jelasin langsung ke Excel-nya ya. Jadi sebenarnya kalau di persekutuan secara perhitungannya itu yang penting kalian bisa bikin laporan posisi keuangan atau neraca. Sama ya, laporan posisi keuangan dan neraca itu sama, cuman beda istilah. Laporan posisi keuangan awalnya ketika persekutuan ini dibentuk, kemudian karena ada 2 orang ya, ada 2 orang yang menanamkan modalnya atau lebih, 2 orang atau lebih menanamkan modalnya, berarti nanti yang salah satu hal yang penting adalah perubahan ekuitas, supaya tahu per orang, per sekutu itu modalnya bertambah atau berkurang dari bisnis yang dijalankan. Oke, jadi langsung aku mulai. Kasusnya pertama mungkin kalian sudah belajar kemarin di teori, adalah ketika persekutuan dibentuk tapi 2 atau lebih sekutu yang bergabung ini awalnya belum punya usaha dua-duanya. Jadi benar-benar orang awam gitu ya, terus tiba-tiba mau bikin bisnis, joinan gitu misalnya sama temennya, sama kenalannya, sama keluarganya. Secara pencatatannya kalau di akuntansi gampang banget sih sebenarnya kalau di sini. Yang penting kalian bisa membedakan mana yang merupakan modalnya si sekutu A misalnya, atau modalnya sekutu B dan seterusnya, sekutu C, sekutu D dan seterusnya. Langsung aku kasih contoh. Jadi nanti misal pasti kalian di soal akan kasih tahu aset yang ditanamkan, yang diberikan kepada persekutuannya ini dari setiap sekutunya itu berapa. Aku kasih contoh di sini ada sekutu A sama sekutu B, mereka punya persekutuan gitu ya. Sekutu A itu naruh kas 15 juta, peralatan 6 juta. Sekutu B kas 10 juta, kendaraan 14 juta. Oke, langsung aku jurnal aja ya biar nggak kelamaan. Di sini kalian lihat A sama B sama-sama nanam kas, sama-sama ngasih kas, berarti langsung aja taruh kas 15 sama 10 berarti 25 juta. Oke, ada kasnya 25 juta, 15 sama 10. Kemudian ada peralatan, sekutu A ngasih peralatan, oke, peralatan 6 juta, langsung ada tulis 6 juta. Kemudian ada kendaraan, kasih sama sekutu B 14 juta. Oke, selesai. Nah begitu sudah kayak gini, tugas kalian berikutnya kan biasanya cuma pada modal. Karena ini ada 2 pihak atau lebih, berarti kalian harus rincikan mana yang punyanya si A, mana yang punya si B. Jadi dalam kasus ini kalian akan tulis modal A, kalian lihat modal A ngasih 15 sama 6. Oke, kas sama peralatan, berarti si punyanya si A ini adalah 21 juta. Sedangkan punyanya si B adalah 10 tambah 14, 24. Udah selesai. Gini aja, kalau yang belum punya usaha gampang, tinggal kalian list aja lah gampangannya. Mana yang punya A, mana yang punya B. Tinggal nanti menyesuaikan, misalnya ada sekutunya ada 3, ada 8, ada 12, tinggal kalian sesuaikan. Oke? Selesai yang belum punya usaha. Kalian yang sudah punya usaha, ini agak sedikit rumit, agak sedikit menjebak ya.
karena agak bertahap cara perhitungannya. Jadi kalau sudah punya usaha, ini misal ada 2 orang, masih sama ya, A sama B. Katakanlah si A ini sebenarnya sudah punya usaha dulu. Oke, sudah punya bisnis, sudah jalan. Kemudian ngajak atau diajak joinan sama si B. Oke, otomatis akan membuat sebuah persekutuan baru. Ketika persekutuan baru ini terjadi, opsinya sebenarnya ada 2 secara akuntansi. Mau catatannya si A yang awal ini, yang pertama ini yang sudah jalan bisnisnya, dilanjutkan akuntansinya, atau mau bikin baru sekalian, catatannya diulang dari awal sekalian, karena ada persekutuan baru, joinan sama yang si B. Kalau semisal lanjut sama yang pertama nggak ada masalah, gampang. Cuman kalau misal harus mulai dari awal lagi pencatatannya, berarti prosesnya akan seperti ini, aku jelaskan. Jadi pasti nanti kalian di soal akan ngasih tahu neraca atau laporan bisnis keuangannya si A. Oke, ini aku kasih seperti ini, kemudian ada B, ini ngasih setorannya. Oke, ini setorannya si B untuk persekutuannya. Nanti akan dikasih tahu nilai wajar untuk aset. Oke, dan ada kesepakatan. Nanti aku jelaskan satu-satu ya. Pertama, tugas kalian adalah lihat laporan bisnis keuangannya, neracanya ini. Oke, terus kalian lihat kesepakatan. Kesepakatan ini sebenarnya adalah sebuah keputusan. Karena si A, oke, itu sudah punya bisnis duluan, terus diajak sama orang lain untuk bikin usaha lagi, kemudian mereka memutuskan untuk ngulang catatannya dari awal. Si A ini harus memutuskan apakah aset atau utangnya dia yang selama ini sudah ada di bisnisnya itu mau diubah. Dalam artian semisal ada utangnya mau dilunasin dulu nggak? Ada kasnya mau diambil dulu apa enggak? Itu haknya dia. Dan itu kesepakatannya si 2 pihak ini tadi, mau digimanakan si aset sama utangnya yang bisnis awal itu. Oke. Di sini aku kasih contoh, kesepakatannya adalah utang akan dilunasi, oke, dan kasnya si A akan diambil semua. Masih mirip-mirip sama yang di learning kalau kalian lihat ya PPT-nya. Jadi kalau sudah kalian tahu gini, pertama adalah tugasnya kalian buat jurnal penyesuaian dulu. Kalian sesuaikan dari kesepakatannya ini tadi, oke. Pertama kalian lihat utang akan dilunasi, berarti di sini ada utang bank, utang banknya berarti lunas, oke. Utang bank dibayar kas otomatis kan, 2 juta. Kemudian kasnya si A akan diambil semua. Utangnya sudah bersih ya berarti ya. Ini aku kasih warna merah gini deh, bersih ya. Kasnya sudah dipakai buat bayar 2 juta. Berarti sisa 3 juta ya. Nah, karena diambil semua, otomatis berarti kasnya akan dikredit juga 3 juta. Kemudian di sini ada modalnya si A. Juga 3 juta. Nah, kayak gini, sebenarnya kalau di breakdown kayak gini. Cuman kalau mau cepet kayak di learning, bisa langsung kalian satukan. Jadi ini seperti ini, modal A 3 juta, kasnya kan udah sama-sama keluar ya, 2 juta sama 5 juta. Jadi tinggal kalian buat saja 2 juta tambah 3 juta kayak gini, ini cepetnya. Jadi langsung nggak usah di breakdown satu-satu, kayak di learning kayak gini. Oke, selesai. Penyesuaiannya selesai. Berarti kalau kalian lihat, kasnya ini sudah diambil semua kan ya? Diambil semua, berarti ini juga hapus semua. Modalnya di sini berkurang 3 juta. Betul? Berarti di sini sisa 5 juta, 8 kurangi 3, sisa 5 juta. Oke? Kalau sudah, karena mulai catatan baru, berarti catatan yang lama itu harus ditutup dulu. Kisahnya harus disudahi dulu. Oke? Maka cara kalian tinggal dibalik aja. Yang kredit jadi di debit jadi kredit. Kalian lihat di sini modalnya ada 5 juta, kredit berarti tinggal kalian taruh di debit. Terus di sini debitnya ada piutang sama perlengkapan, tinggal taruh kredit. Piutang, abaikan typo. Udah selesai. Ini ditutup, berarti catatan yang lama udah selesai. Oke? Lanjut mulai ke catatan baru. Nah, kalau di catatan baru, pertama tugas kalian paling gampang adalah tinggal kalian balik aja. Jadi yang sudah ditutup ini dibuka lagi. Jadi misalnya kalian putus sama mantan, terus nanti akhirnya kalian ajak balikan lagi. Nah, jadi tinggal kalian taruh aja yang di debit. Asalnya di debit, debit yang sama perlengkapan, tinggal taruh debit lagi, perlengkapan. Oke, taruh saja dulu, ditinggal dulu. Ini kalian isi 3 juta, perlengkapan 2 juta. Kemudian, supaya cepet ya, yang B kan juga nyetor aset. Tinggal kalian lihat aja setorannya, oh ada kas, berarti kalian taruh kas 10 juta.
Oke. Peralatan sama kendaraan, ini si B juga nyetor. Cuman yang harus diperhatikan ketika nyetor aset non kas, itu biasanya diketahui nilai wajar. Dan ketika dicatat harus sesuai dengan nilai wajarnya, sebesar nilai wajar. Sehingga di sini peralatan kalau sama si B ini menurut bukunya dia nyetornya sebesar 6 juta, harus dicatatnya 8 juta sesuai dengan nilai wajar. Dan sama halnya dengan kendaraan 12 juta. Tinggal kalian breakdown lagi, modal A-nya berapa? Modal A tadi diketahui tinggal 5 juta, berarti 5 juta. Modal B tinggal kalian hitung aja. 6 tambah 14 tambah 10, 30 berarti 30. Dah kayak gini. Nanti kalau misalkan disuruh buat neracanya laporan posisi keuangan awalnya, tinggal disusun aja kasnya berapa, piutang, seterusnya. Misal nanti ada utang, juga utangnya ditaruh, terus sama tinggal kasih modalnya, ekuitas. Dah selesai gitu aja kalau yang sudah punya usaha salah satu pihaknya. Lanjut terakhir, tadi aku bilang yang agak repot adalah di perubahan ekuitas, salah satu yang penting. Di perubahan ekuitas ini nanti kita akan cari tahu setiap sekutu ini itu modalnya itu nanti akan bertambah atau berkurang sih setelah ada proses bisnis bersekutu ini, joinan ini. Caranya gimana? Pertama kalian tentukan dulu saldo awal. Saldo awalnya ini aku lanjutkan dari yang ini ya, yang sudah usaha ya. Contoh yang sebelumnya banget. Saldo awalnya di sini kalian lihat 5 juta. Oke. Kemudian modal B-nya adalah 30 juta. Oke. Selanjutnya langsung kalian total dulu aja. Kalau sudah tahu totalnya selesai ya. Nah, nanti kalian harus nambahkan dengan laba tahun berjalan, laba bersihnya. Nah, labanya ini nanti ini aku kasih contoh labanya diketahui 20 juta. Kalau laba gampang ya, nggak ada masalah. Maksudnya kayak laba rugi biasa. Pendapatan berapa, beban berapa dikurangin ketemu laba atau rugi. Oke. Mau laba ataupun rugi nanti akan dibagikan sesuai dengan proporsinya si A sama si B. Jadi diketahui laba bersihnya 20 juta di sini. Pembagian proporsinya ini tadi bisa sesuai perjanjian di awal. Jadi misal si A ini bilang, karena aku sudah punya usaha nih, berarti kamu yang joinan kan, berarti aku yang dapat 60%, kamu B dapat 40%. Jadi disetujui dari awal 60-40 gitu bisa, atau 55-45 bisa. Cuman kalau nggak ada, biasanya kalau di soal ya nggak diketahui proporsi perbandingannya, berarti kalian harus cari berdasarkan saldo awalnya, rasio saldo awal. Jadi caranya adalah kalian cari tahu dulu berapa persen sih kepemilikannya si A sama kepemilikannya si B. Dari mana? Dari saldo awal ini si A ya, aku cari yang si A dulu. Dari saldo awalnya dia dibagi modalnya dia. Diketahui berarti sekian, 14% sekian ini. Pun nanti sama ya dengan yang 30 juta yang si B, juga 30 juta bagi 35. Oke, nggak ada masalah. Cuman kalau mau cepat, ini kan kita tahu berarti cara bacanya kayak gini ya. 14% dari 20 juta itu hanya si A. Oke. Jadi supaya langsung cepat, kita langsung hitungnya gini aja. Saldo awal si A bagi total modal dikalikan laba bersihnya. Oh, ketahuan berarti 2 juta sekian ini adalah labanya si A, punyanya si A. Pun halnya dengan yang si B, tinggalkan 30 juta bagi 35 dikalikan labanya, dah ketahuan. Kalau kalian tambah 20 juta. Lanjut, kemudian kalau ada prive. Kalau ada prive di sini diketahui ada privenya si A. Ini pasti nanti di soal kasih tahu. Ini nanti tinggal kalian ambil karena ini kan prive berarti negatif ya, berarti mengurangi modal. Nah, kalian ambil selesai. Oke. Si B kebetulan nggak ada 0 gini aja ya, tambah 0. Tambah setoran. Jadi nanti ketika sudah berjalan barangkali ada salah satu pihak atau dua-duanya gitu nyetor lagi, misalnya nyetor kas lagi, nyetor peralatan lagi atau apapun. Jadi itu namanya tambahan setoran. Kalau tambahan setoran otomatis modalnya dia akan bertambah. Di sini aku kasih tahu ada misal contohnya setoran si B. Jadi si A nya nggak nyetor lagi, si B nyetor 2 juta nih. Oke. Nah, tinggal ketahuan modal akhirnya, tinggal kalian tambahkan aja kayak biasa. Udah ketahuan. Jadi modal akhirnya ketahuan jadi sekian ini nanti. Nah ya sudah, nanti tinggal kalian buat ke laporan posisi keuangan akhirnya, neraca akhirnya sesuai dengan si modal akhirnya tiap sekutu. Jadi itu aja yang bisa aku kasih untuk kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu pemahaman kalian untuk materi minggu ke-12 kali ini.
Jangan sungkan-sungkan saya lagi untuk bertanya kalau yang masih kurang paham. UMKM karena kelasku aku minta sudah selesai ya, sudah harus clear. Jadi mungkin kalau kalian masih ada yang kurang yakin bisa direvisi dulu. Segera nanti aku tagih. Jadi itu aja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching the video. I'll see you guys in the next one. Bye bye. Jadi aku akan jelaskan grammar yang kelihatannya sulit, tenses yang kelihatannya banyak itu akan aku sederhanakan penjelasannya. Kayak maksudnya misal ada slide, ada monitor gitu ya, terus kayak ngeliat monitor terus atau bawa catatan, lihat catatan terus.